Mari kita beri tepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Welcome to the feast, the happiest place on earth. Walaupun di luar mendung, tapi aku bisa melihat teman-teman tetap semangat ke feast. Itu membuat aku lebih semangat lagi untuk melayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Teman-teman, jadi di tema kita, tema bulan kita, Come and See. Itu hari ini adalah talk keempat, di mana kita sudah ada 3 talk sebelum ini yang tidak kalah menarik, tapi minggu ini adalah puncaknya. Dengan tema minggu ini yaitu, kita baca sama-sama, 3, 2, 1. The foot washer who got betrayed. Nah, pasti tahu dong, ini peristiwa apa? Peristiwa di mana Tuhan Yesus membasuh kaki dan salah satu muridnya ada yang pasti dari kita pernah mengalami yang sama, apapun itu bentuknya, di pekerjaan, di keluarga, pertemanan gitu kan. Kita sudah berkorban. Mungkin kalau aku lihat ya di sini, ini Tuhan Yesus semangat banget gitu kan, karena dia mau menjadi contoh. Tapi kita sebagai manusia kan bukan Tuhan ya, yang kita udah berkorban gitu, tapi kadang-kadang mungkin kita malah lebih apa ya namanya, kayak malah lebih kecewa gitu, padahal kita mau membantu gitu. Tapi ya baik lagi, Tuhan Yesus sudah menyontohkan kita, jadi kita bisa belajar lebih dari Tuhan Yesus. Oke, aku disuruh mundur, sorry. Oke, aku berdiri sini aja deh. Oke teman-teman, kita sebelum ke ayatnya, aku cuman mau merecap aja. Di 3 minggu kemarin, soalnya aku mengalami di LG tuh sharingnya seru-seru. Jadi sebelum kita bahas ke sini, di minggu pertama itu Jesus meets you where you are. Ini keren banget, kenapa? Karena aku merasa Tuhan tuh yang nyamperin kita gitu. Kita lagi di mana, Tuhan nyamperin kita. Lanjut kedua, waters of Bethesda and bread in the desert. Di saat kita lagi kering, kita lagi bingung mau kemana mencari Tuhan, udah ketemu Tuhan nih. Tuhan yang sediakan dimanapun kita berada, berkatnya, firmannya, hikmatnya gitu kan. Dan yang ketiga, healing the spiritually blind. Ini kemarin LG, aku kayak oh iya ya, peristiwa bahwa Tuhan Yesus bukan menyembuhkan, membuat mata itu terbuka, itu bukan sekedar fisik tapi juga spiritually. Dan minggu ini the final ultimate, the foot washer who got betrayed. Intinya adalah sebegitu besar kasih Allah sampai dia udah gak peduli orang mau bikin apa, dia tetap, Tuhan Yesus tetap mencintai kita. Amin. Oke, sebelum kita baca ayat ini, kita doakan doa favorit kita dan kita mengangkat doa tangan kita, dan juga kita buka dalam tanda kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion, and because I'm blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, amen. Kita angkat tangan kita dan kita katakan, oh, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Oke, ayat pembuka kita dari John 13 verse 1 Nabre. Aku akan bacakan. Before the feast of Passover, Jesus knew that his hour had come to pass from this world to the Father. He loved his own in the world, and he loved them
to the end. Di ayat ini, di satu ayat ini secara singkat Yesus menunjukkan kasih-Nya yang sangat luar biasa. Kalau kita baca di awal itu before the feast of Passover itu menunjukkan bahwa ini waktu terakhir dan Jesus knew that his hour had come. Kalau kita ingat di perumpamaan anggur Kana, Tuhan Yesus tuh bilang, "Ibu, waktuku belum tiba." Tapi kalau di sini tuh Tuhan bilang, "My time had come," bentar lagi gitu. Dan dibilang his hour itu means beberapa jam. Jadi sangat singkat gitu, bukan hari, bukan minggu, tapi jam. Dan dia tahu bahwa dia harus melepaskan badannya, fisiknya yang secara duniawi untuk kembali kepada Bapa. Dan di sini dia makan feast bersama murid-muridnya untuk yang terakhir kali sebelum dia naik ke surga. Dan di sini ada satu yang menarik tuh, he loved his own in the world. Aku tuh cari-cari maksudnya apa sih gitu. Maksudnya bukannya Tuhan memang sudah mencintai kita gitu kan. Terus ada satu perundungan yang aku baca di mana jadi mungkin selama perjalanan Tuhan Yesus itu dia bersama murid-muridnya terus kan. Kemana aja selama bersama murid-muridnya. Dan pada saat dia akan disalibkan, mungkin dia teringat kayak, aduh murid-muridku gimana ya gitu. Karena dia akan berpisah gitu kan. Dan di sini dibilang he loved his own. Di perundungan itu dikatakan bahwa dia sangat mencintai murid-muridnya yang sudah bersama dia gitu selama perjalanan itu. Dan dia, Tuhan Yesus harus berpisah. Dan di situ tuh mungkin sebagai manusia Tuhan Yesus merasakan bahwa harus ada perpisahan, walaupun kita tahu salib Yesus itu untuk memenangkan kita semua. Tapi di ayat ini aku kayak baru kayak membayangkan makan kayak Tuhan Yesus tuh menikmati waktu-waktu terakhir sebelum dia disalibkan dan he loved them to the end. Jadi setelah Tuhan Yesus naik menjadi omnipresent, menjadi Tuhan, menjadi roh itu sendiri, dia tetap mencintai muridnya. Dan ada satu spesifik yang keren banget, walaupun dia got betray, dia tetap mencintai orang yang betray. Apa sih bahasa Indonesia? Mengkhianati. Aduh, aku saking baca sampai bahasa Indonesianya skip. Iya, itu maksudnya ngerti kan? Kita kan sulit banget untuk tetap mengasihi orang yang menyakiti kita, yang mengkhianati kita gitu kan. Tapi enggak, Tuhan Yesus he loved them to the end. Dan kalau salah satu daripada kita mengalami pergumulan dan kita merasa Tuhan sayang kita gak sih? Tuhan ada gak sih? Jawabannya boleh next? Kita baca bareng-bareng. 3, 2, 1. Jesus loves you to the very end. Jadi ini udah bukan menjadi pertanyaan lagi, cuman ini reminder kita karena di saat kita bertanya, jawabannya ini. Dari ayat yang pertama tadi sudah menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mencintai kita selamanya. Amin. Dan aku mau mengajak teman-teman untuk menikmati talk ini karena keren banget. Nanti Brother David akan bawain di mana walaupun Tuhan mencintai kita begitu besar, ada pengorbanan yang juga sangat amat besar. Disitulah kita sebagai manusia kita harus berperan juga untuk memiliki aksi untuk mewujudkan cinta kasih Tuhan itu sendiri. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Allah Bapa, kami datang kepadamu, kami rindu untuk merasakan cintamu lebih lagi Tuhan. Roh Kudus, jamalah setiap hati kami sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu. Dan juga kami berdoa untuk Brother Dave yang akan menyampaikan isi hatimu. Dan kita angkat tangan kita dan kita katakan,
kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang sangat keren, Tuhan Yesus. Woo! Please welcome Brother David. Boleh kita berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Coba lihat kanan kiri saudara, depan belakang, katakan Tuhan akan berbicara kepada engkau malam hari ini secara pribadi. Saya selalu rindu setiap kali kita datang ke feast saudara, terlepas saudara yang melayani atau saudara datang sebagai umat, seringkali kita menganggap bahwa setiap firman Tuhan itu lebih banyak berbicara untuk orang lain. Betul ya? Ketika kita dapat firman, kita ingat, ini cocok untuk mamaku. Oh, ini cocok untuk papaku. Oh, ini cocok untuk pasanganku. Bahkan kadang-kadang firman Tuhan yang berupa teguran itu kita anggap bahwa kita bisa pakai itu untuk menegur pasangan kita misalnya seperti itu. Tapi malam hari ini kita mau sama-sama setuju bahwa setiap apapun yang Tuhan ingin katakan, first you need to check yourself. Kita harus lihat apakah firman ini sungguh-sungguh berbicara secara pribadi bagi saudara dan saya. Amin. Nah, seperti yang tadi Brother Arnold sudah sampaikan bahwa di bulan ini tema besarnya adalah Come and See. Dan kita membahas bacaan dari kitab Yohanes yang begitu luar biasa saudara. Dan pada malam hari ini kita akan membahas mulai dari Yohanes 13 sampai dengan ayat yang bab yang ke-17. Dan ada 3 peristiwa yang akan kita pelajari dan itu berkaitan satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah peristiwa pembasuhan kaki. Kita sebagai umat Katolik kita tentu sadar bahwa di 3 hari suci, Tri Hari Suci itu diawali dengan hari Kamis Putih. Kemudian yang kedua adalah peristiwa pengkhianatan dari seorang rasul, yaitu namanya Yudas Iskariot. Dan yang terakhir kita akan membahas nanti ada peristiwa di mana itu adalah perkataan Yesus yang terakhir kepada murid-muridnya. Mari kita belajar satu persatu. So, the first event is Jesus was dirty, muddy, and smelly feet. Kalau kita lihat setiap kali Kamis Putih, ya kalau saudara mungkin pernah jadi ke-12 rasulnya gitu ya. Romo itu mempresentasikan sebagai Tuhan Yesus, di mana ada 12 orang yang dipilih sebagai presentasi dari rasul. Dan itu dibasuh kakinya, tepat seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi kalau kita lihat keadaan yang sebenarnya itu lebih buruk saudara. Kondisinya itu lebih buruk. Kenapa? Karena zaman dulu, zamannya Yesus, itu jalannya bukan seperti sekarang, aspal, bersih, betul ya? Tiap orang pakai sepatu yang layak dan lain sebagainya. Tapi kalau saudara lihat film Chosen, kita bisa lihat kondisinya orang itu pakai sandal jepit, sepatu sandal istilahnya kayak gitu, jalannya itu berlumpur. Jadi saudara harus bayangkan situasi pada waktu itu bahwa itu sesuatu yang menjijikan. Sesuatu yang tidak proper, sesuatu yang tidak layak untuk Yesus melakukannya. Tapi kalau kita lihat di paroki-paroki kita, mungkin para rasul ini sudah mempersiapkan diri sebelumnya. Ketika Romo membasuh kakinya, ternyata para rasul itu sudah pedicure, manicure sehingga mengkilat. Supaya apa? Ketika difoto, wow kakinya bagus. Saya bercanda ya saudara. Tapi mungkin ada yang melakukan itu. Ya. Kita jadi susah untuk bisa sungguh-sungguh menghayati peristiwa tersebut. Sungguh-sungguh mendalami apa yang Yesus rasakan, apa yang Yesus lakukan. Itu sungguh sesuatu yang luar biasa. Bukan sesuatu yang sekedar lewat.
momen peristiwa yang lewat begitu saja, enggak saudara. Kita harus masuk, kita harus bayangkan di zaman itu kakinya itu berlumpur, kakinya itu kotor. Mungkin dia nggak potong, nggak ada pemotong kuku dan lain sebagainya. Saudara bayangkan yang paling jorok, yang paling kotor, itulah yang terjadi. Sudah masuk di zaman itu? Gimana perasaan saudara kalau saudara jadi Yesus? Apalagi, perhatikan. Yesus itu adalah putra Allah. Di mana dia memiliki segala kemuliaan kuasa. Tapi dikatakan dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Mengosongkan dirinya dan dia nggak cuma ngomong kosong saudara. Tapi dia melakukan sebuah tindakan yang nyata. Nah ini poin yang sangat-sangat penting. Kenapa? Karena seringkali ketika kita mengikuti acara rohani, kita mengikuti misa, kita mengikuti feast seperti ini, saudara mengerti firman, saudara dapat poinnya apa. Tapi seringkali itu hanya berhenti di pikiran, bahkan cuma berhenti di hati kita dan kehendak kita. Pengennya ngelakuin tapi itu tidak pernah terwujud sama sekali dalam terutama kehidupan kita sehari-hari. Mungkin saudara bisa melakukan hal tersebut pada waktu acara rohani. Supaya saudara dan saya di zaman yang sekarang ini kadang-kadang kita ini jati diri kita itu tergantung dari penilaian orang lain. Sehingga saudara dan saya ingin terlihat baik, ingin terlihat rohani, ingin terlihat benar. Bukan atas dasar karena saudara tahu itu sesuatu yang saudara harus lakukan sebagai anak Tuhan. Tapi lebih kepada supaya saudara dapat poin, dapat likes, dapat penilaian yang baik daripada orang lain. Kita masuk ke sini saudara. Yohanes 13 ayat 2 sampai 7. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jadi ini sebuah pertanyaan yang seharusnya memang dipertanyakan oleh Petrus. Kenapa? Tuhan, kamu jangan basuh kakiku. No. It's dirty, it's muddy. Engkau Tuhan, engkau guru kami. Engkau melakukan banyak mujizat, engkau guru besar. No, jangan lakukan ini. Itu yang dimaksud dari pertanyaan dari Simon Petrus saudara. Tapi jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang. Tetapi engkau akan mengertinya kelak. Ada satu poin yang saudara dan saya harus belajar bahwa Jesus wants a reversal social structure. Maksudnya apa? Di mana dunia mengajarkan bahwa pimpinan yang tertinggi, orang yang senior, orang yang punya title yang luar biasa, Yesus membaliknya dari yang harusnya dilayani, dari yang harusnya dihormati, dari yang harusnya mendapat perlakuan yang istimewa. Dia membalik, memutarbalikkan semuanya menjadi apa? Orang yang paling tinggi harus menjadi pelayan yang paling rendah. That's Jesus. Itulah ajaran dari seorang Yesus saudara, di mana saudara dan saya yang mengaku bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, kita jangan ikut apa yang menjadi standar dunia. Kita ikut apa yang menjadi standar dan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Amin.
Jadi dia memutarbalikkan semuanya, saudara. Dan itulah yang membuat para murid, khususnya Simon Petrus, itu merasa heran dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Karena ini unusual, ini nggak biasa, ini di luar dari biasanya. Kalau kita mendengar dulu, ada firman, kalau engkau ditampar pipi kiri, berikanlah pipi kananmu. Kita ketawa, kita mempertanyakan, bagaimana mungkin? Karena biasanya adalah kalau kita ditampar pipi kiri, kita akan balas dengan uppercut. Gitu mungkin ya. Nggak mungkin. Kalau kita dihianati. Ada yang pernah dihianati waktu pacaran? Nggak usah angkat tangan. Simpan di dalam hati seperti Bunda Maria dan doakan. Supaya, saya nggak tahu apa yang saudara doakan. Tapi seharusnya supaya dia diberkati Tuhan. Angguk-angguk, tapi saudara nggak mungkin doa seperti itu. Balas dia Tuhan. Semoga dia mengalami seperti yang aku alami. Kalau kita boleh jujur, kalau kita nggak kenal firman Tuhan, kalau kita nggak kenal kasih Tuhan, respon yang normal menurut kita, yang menjadi standar dunia adalah dia melakukan sesuatu yang jahat, kita akan bisa lebih jahat lagi. Saya pernah dengar seperti itu. Oh, kalau kamu menyakiti aku bisa menyakiti kamu lebih daripada itu. Dan itu dunia. Itulah kenapa hari ini kita belajar contoh yang luar biasa. So, to Jesus, seniority doesn't mean superiority, but servanthood. Saudara, seseorang terutama di komunitas ini, saya selalu bilang ke teman-teman, leader terutama. Kalau saudara ingin dikenal sebagai seorang yang senior, itu bukan berdasar saudara ikut berapa lama komunitas, sudah melayani sebagai apa. Enggak ada, sama semua. Mulai dari saya, fish builder, ada di sini pelayan. Kita semua itu equal. Gak ada yang lebih penting, lebih hebat. Bukan karena saya di sini bawa firman terus saya lebih penting, saya lebih hebat dari saudara yang melayani usher di depan, bantu saudara nunjukin toilet di mana di sana. Sama saudara. Tapi yang menunjukkan bahwa saudara itu senior di mata Tuhan adalah ketika saudara memiliki kasih yang besar, pengorbanan yang besar, memikirkan kebutuhan orang lain daripada diri sendiri. Itu contoh senioritas di dalam Tuhan. Amin. Kalau saudara merasa lebih penting daripada orang lain, itu sudah tanda-tanda saudara mulai masuk yang namanya kesombongan rohani. That's why di sini selalu setiap kali jam 3 kita berdoa, Tuhan pakai kami, tidak ada yang lebih penting atau kurang penting. You know what, feast bisa berjalan seperti ini, itu karena kita semua itu satu tubuh. Kita melakukan bagian kita masing-masing. Karena saya masih menemukan bahkan tahun ini adalah tahun saya melayani 25 tahun saudara. Dan saya melihat justru 25 tahun ini menunjukkan lama kelihatannya. Tapi saya belajar untuk semakin berusaha menjadi semakin menyerupai karakter Tuhan itu baru beberapa tahun ini. Sebelumnya saya punya pemikiran yang salah. Senioritas itu, saya sudah sekian lama, berarti saya lebih baik daripada orang-orang yang baru masuk komunitas atau baru mengenal Tuhan. No. Justru saya melihat banyak orang-orang teman-teman yang baru bergabung tapi punya karakter yang rendah hati, tidak pilih-pilih ketika melayani, bayar harga pengorbanan dan lain sebagainya. Justru itu sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekedar title atau pelayanan. Nah, Yohanes 13 ayat 12 sampai 17. Kita lanjutkan ya. Karena ini memang bulan ini kita Bible study tentang Injil Yohanes.
Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya lalu kembali ke tempatnya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Listen to me, perhatikan ini sangat penting saudara. Maka dia berkata ini kepada siapa? Muridnya. Berapa banyak di sini yang merasa bahwa kita adalah murid Tuhan? Amin. Maka kamu pun sebagai muridku wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberitakan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika apa? Jika kamu melakukannya. This is the key word. Berapa banyak yang mau berbahagia? Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Are you sure? Yang mau berbahagia. Benar ya? Apa definisi saudara bahagia? Yang merasa bahwa punya banyak duit. Saya angkat tangan loh saudara. Jujur, definisi saudara bahagia kalau saudara punya duit bisa mencukupi kebutuhan saudara. Kebutuhan ya, angkat tanganmu. Kok malu-malu nih? Pas doa umat, Tuhan perkaya aku Tuhan. Tapi begitu di ini malu, takut dinilai aku mata duitan. It's okay saudara. Kita butuh yang namanya uang untuk mencukupi kebutuhan kita. Cuma kadang-kadang kita over jadi keinginan kita. Betul ya? Tapi saya percaya Tuhan akan memenuhi semua kebutuhan kita seturut dengan kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Apapun definisi saudara mengenai bahagia, perhatikan kita harus belajar di sini bahwa bahagia itu akan terjadi kalau saudara dan saya melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Melakukan. Seringkali kita itu terjebak dalam konteks rohani. Saya senang lihat teman-teman itu aktif ikut Bible study, ikut kegiatan rohani ini, itu dan lain sebagainya. Saudara expert, saudara merasa saudara tahu semuanya. Tapi kadang-kadang yang miss adalah saking banyaknya pengetahuan saudara, saudara merasa expert dalam hal rohani. Tapi kadang-kadang dari sekian banyak, satu aja gak ada dilakukan dalam kehidupannya. Karena kata kuncinya adalah, ingat Tuhan bilang apa? Bukan yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak dari Bapakku. That's the keyword. Ayo kita jadi pelaku firman. It's okay saudara belajar banyak, saudara mau ikut CAP, ikut SAP, ikut Bible study. That's really good. Tapi saya harap malam hari ini kita sama-sama ingatkan diri kita, jangan lupa untuk melakukannya, mempraktekkannya di dalam keluarga saudara, di dalam pertemanan saudara. Jangan sampai saudara ini dikenal aktif pelayanan rohani, aktif di paroki dan lain sebagainya, aktif di pria sejati, wanita diberkati, berhikmat, banyak sekali kegiatan-kegiatan rohani. Tapi keluarga saudara tidak melihat ada karakter Kristus ketika saudara berada di dalam keluarga. Itu zong banget. Makanya akhirnya banyak orang yang melihat orang-orang yang aktif secara rohani itu jadi kayak orang munafik. Akhirnya saudara dan saya menjadi batu sandungan. Orang jadi gak pingin. Karena orang yang melakukan ini keliru, akhirnya image. Oh ikut
Tuhan itu ternyata kayak gitu percuma, mending aku gak ikut Tuhan, tapi kelakuanku lebih baik. Kenapa ada anggapan seperti itu? Karena ada mindset yang keliru dari kita sebagai pengikut Kristus. Betul apa enggak? Saudara jawab dalam diri saudara sendiri. So, kita masuk ke second event. Jesus love Judas to the end. Yesus tahu nggak kalau Yudas bakal mengkhianatinya? Tahu. Karena Yesus itu tuh Tuhan. Dia tahu. Yohanes 13 ayat 26. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Nah, sekarang pertanyaannya saudara, apa yang Yesus sudah lakukan untuk Yudas? Yang pertama, Yudas itu dibasuh gak kakinya? Dibasuh. Dikatakan, Alkitab mencatat, Yesus membasuh semua kaki umatnya kecuali Yudas. Ini masih sadar? Benar gak apa yang saya tadi katakan? Firmannya gitu gak? Yesus tahu Yudas akan mengkhianati ini. That's why ketika giliran kaki Yudas, oh ini kaki yang mengkhianatku. Aku skip langsung ke Yohanes. Enggak ya ternyata. Ternyata Alkitab yang kita baca, sekalipun Yesus sudah tahu dari awal, dia tetap mengasihi Yudas. Ini dalam loh saudara. Ketika ditanya, apakah saudara seperti Yudas? Enggak salah. Kita lebih milih aku mau kayak Petrus, aku mau kayak Paulus. Tapi tanpa kita sadari, dalam kehidupan kita sehari-hari, sesungguhnya kita seperti Yudas. Yang kedua, apa yang Yesus lakukan? Jesus made him sit beside him. Gak di pojokan. Oh, karena kamu akan mengkhianati aku, kamu sana nangis di pojokan. Saya pernah waktu SD, saudara, SD kelas 5 di Malang. Saya itu sebenarnya pendiam. Tapi kenapa tiba-tiba saya ketangkep guru, lagi ngobrol waktu gurunya juga lagi nerangin. Langsung apa yang terjadi? Mulut saya diplester. Kalau zaman dulu ya, saya suka zaman dulu karena gurunya lebih berani daripada sekarang. Kalau sekarang diplester, orang tua bertindak. Bisa-bisa gurunya yang diplester sama orang tuanya. Diplester saya suruh duduk di depan. Di depan itu maksudnya ini muridnya, ini guru, saya di sebelahnya guru, kursinya tinggi, mulut saya diplester. Karena apa? Saya ketangkap salah ngobrol waktu pelajaran. Itu cuma ngobrol. Mungkin waktu kecil saya gak merasa, tapi kalau udah gede digituin, malu gak saudara? Malu. Saudara pengen gak diperlakukan seperti itu? Gak pengen. Tapi seringkali kita memperlakukan orang, terutama kalau kita udah makin rohani gitu ya, makin tahu kebenaran, begitu ada yang salah dikit, tanpa kita sadari kita menyingkirkan, mengucilkan orang tersebut. Dan merasa bahwa dia gak layak untuk bareng sama kita. Bahkan kita mungkin, saudara gak ngucilin kayak gitu, tapi saudara gosipin. Ngomongin, oh itu kayak gini kelakuannya. Sama aja saudara. Tapi lihat kita belajar dari Tuhan Yesus. Begitu besar kasihnya, even orang yang mengkhianati dia, yang akan menyerahkan dia, yang akan membuat dia menderita. Jesus made him sit beside him. Makanya saya suka cara dari Yohanes menggambarkan. Saudara harus ingat ya, ini meskipun kita belajar dari bab 13 sampai 17.
ini seperti yang Arno tadi bilang, ini terjadi cuma mulai dari Kamis sampai ke Jumat. Gak sampai Jumat, gak sampai saudara, tapi peristiwa yang terjadi itu Yohanes itu zoom in. Oke, detail. Ternyata banyak sekali makna yang kita lewatkan selama ini. Berapa banyak yang ketiduran waktu Kamis Putih. Berapa banyak yang saudara ngobrol sendiri waktu Jumat Agung. Kenapa? Karena kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti peristiwa itu begitu luar biasanya. Kalau kita ngerti, sekali lagi saya yakin orang-orang Katolik akan bisa benar-benar menghayati. Begitu luar biasanya Tuhan yang kita sembah. Saudara nggak akan main-main ketika Ekaristi. Saudara nggak akan komuni maju, apa kabar? Saudara akan fokus, ini loh yang lagi ngasih tubuh dan darahnya buat aku. Karena mengerti. Karena zoom in apa yang terjadi. Apa yang Yesus lakukan secara detail. Yang ketiga, yang terakhir, Jesus gave him bread. Nah pertanyaannya adalah saudara, are you like Judas? Gak usah dijawab no. Jawab dalam hati saudara. Tuhan sudah berikan kasih-Nya totalitas untuk saudara dan saya tanpa kecuali. Kalau dunia akan membedakan saudara menurut rupa saudara, menurut tinggi badan saudara, menurut warna kulit saudara, mobil saudara, properti saudara. Dunia akan menilai seperti itu. Tapi Tuhan itu mengasihi kita tanpa kecuali. Amin. Yohanes 13 ayat 30. Apa sih respon dari Yudas? Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Apa respon kita waktu kita menerima Tuhan? Menerima kasih Tuhan. Kita dihadapkan. Kalau saudara bayangin Yudas, kenapa Yudas mengkhianati Yesus? Ada yang tahu? Karena dia dikasih duit, cuan. Nah, sama kayak kita saudara, di dunia ini seringkali kita dihadapkan pada situasi. Saudara harus milih-pilih. Saudara harus membuat pilihan di persimpangan jalan. Saudara sudah menerima roti tersebut. Saudara sudah menerima Tuhan secara pribadi. Tapi kadang-kadang kita ditawarkan sesuatu untuk saudara pergi dan meninggalkan roti tersebut. Menggiurkan saudara. Apakah Yudas nggak happy ketika dia terima uang? Saya yakin dia happy pertama. Saya yakin dia happy. Ketika kita meninggalkan Tuhan, saya yakin saudara akan enjoy secara tubuh saudara. Secara kedaginganmu, saudara pasti akan enjoy, happy. Wow, gua kaya, it's okay lah. Gak mungkin lah di dunia ini kita bisa lurus-lurus terus. Saya sering dengar seperti itu saudara. Gak mungkin lah. Tipu-tipu dikit, it's okay, Tuhan ngerti. Waduh. Tapi that's reality, betul gak sih? It's okay, kita jujur aja. Gak perlu saudara, karena ini feast, saudara terus mengaku enggak kayak gitu. Kadang-kadang aja. Tapi seringkali kita dihadapkan pada pilihan yang sukar loh saudara, sukar. Saya bukannya membenarkan apa yang Yudas lakukan, tapi kalau kita dalam posisi Yudas, dan seringkali kita dalam posisi Yudas, seringkali kita itu lemah. Karena apa? Karena selama ini yang kita bangun adalah kedagingan kita daripada roh kita. Makanya Paulus bilang, dia bikin kamu hidup menurut roh atau menurut daging. Nah, ini bisa jadi bahan koreksi kita secara pribadi. Apa selama ini yang jadi prioritas dalam kehidupan kita? Karena setiap tindakan itu menunjukkan prioritas yang saudara pilih.
Kalau saudara memprioritaskan Tuhan, saya yakin outputnya, tindakan saudara pasti juga akan selaras dengan prioritas hidup saudara. Benar gak sih? Kalau Tuhan selama ini cuma jadi prioritas di dalam perkataan kita aja, bukan berarti dia prioritas. Tapi tanpa saudara bilang bahwa Tuhan yang jadi prioritas, gak perlu. Silent aja, tapi kehidupan saudara, pilihan-pilihan dalam kehidupan saudara menunjukkan bahwa saudara menganggap bahwa Tuhan itu penting, itu jauh lebih baik. Saudara gak perlu terlihat rohani, tapi yang penting saudara menghidupi kehidupan itu di dalam roh Tuhan. Wah, jauh lebih penting status. Makanya kalau bilang, seringkali ya ini sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang ada yang heran, loh kok ngapain? Saudara gak tahu mungkin ya waktu persiapan gitu. Kan ada amplop pink. Lah kalau saya lagi nganggur misalnya sudah persiapan, bagi aja amplop itu di kursi masing-masing. Kemudian yang berpikir, kok kan fish builder ngapain? Kan sudah ada usher dan lain sebagainya. Seakan-akan dianggap bahwa, oh kalau sudah leader gitu jangan ngelakuin hal kayak gitu. Kembali seperti apa yang saya katakan tadi, kita ini equal. Kita ini sama. Gak usah menganggap diri kita lebih daripada yang lain. Justru semakin saudara diberikan tanggung jawab yang besar, saudara harus semakin merendahkan hati di titik yang bahkan lebih rendah daripada yang lain. Karena itulah yang Yesus lakukan. Amin. So this is the truth. The greatest moments of your life are born in crisis. Perhatikan. Kalau saudara saat ini mengalami krisis, masalah, pergumulan apalagi besar, be patient. Sabar saudara. Justru itu akan menjadi momen yang besar. Ada hal yang besar yang Tuhan akan singkapkan dalam kehidupan saudara. Amin. Makanya ada yang bilang semakin besar masalah saudara, semakin besar berkat yang Tuhan akan curahkan bagi saudara. Amin. Karena sama seperti saya olahraga gym gitu ya. Semakin besar beban yang saya mampu angkat, otomatis otot saya juga akan semakin menyesuaikan semakin besar. Semakin besar masalah yang Tuhan saat ini izinkan terjadi dalam hidup saudara, saya yakin otot iman saudara akan semakin besar. Dan saudara akan mampu melalui segala pergumulan apapun kalau saudara mau bersabar dan mengandalkan Tuhan. Amin. Karena semua perkara itu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita masuk third event. Jesus gave his final speech. Nah, apa sih yang Tuhan lakukan atau katakan di saat terakhir dia sebelum dia ditangkap saudara? Ada 3. The first one is encouragement. Hebat ya. Saya gak bisa bayangin sih. Seseorang yang sudah diambang masalah besar, justru dia yang memberikan encouragement. Dia yang menguatkan murid-muridnya. Ini sesuatu yang terbalik. Harusnya normalnya kalau kita dalam masalah, apa yang kita lakukan? Kita justru mengasihani diri. Terus kita ngomong, please pray for me. Please pray for me, betul ya? Bukan malah menguatkan murid-muridnya. Bukan malah menguatkan orang lain. Berapa banyak di antara kita ketika kita dalam masalah, kita seperti bangsa Israel. Mengeluh. Nah, karena kita belajar di FIS, yuk. Coba lakukan saudara tindakan apa yang kita bisa lakukan ketika kita dalam masalah. Mungkin saudara gak bisa kasih encouragement justru kepada orang lain, it's okay. Yang kita bisa lakukan adalah coba bersyukur.
kata yang sering kita dengar. Sering kita nyanyikan, lebih gampang nyanyiin daripada sungguh-sungguh mengatakan itu percaya kepada Tuhan. Karena orang yang mampu untuk melakukan tersebut, listen to me, orang yang mampu untuk bersyukur itu didasari oleh rasa percaya dia yang kuat bahwa Tuhan di tengah masalah apapun pasti akan menyertai dia. Itu kunci supaya saudara bisa bersyukur didasari oleh apa? Rasa percaya kita kepada Tuhan. Amin saudara. So, there are three things that you need to know right now. The first one is Jesus encourage you to hope. Kita lihat dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 2. Dikatakan gini, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah mungkin saudara bertanya, apa hubungannya Tuhan memberikan pengharapan, sedangkan bagi yang biasa pernah pergi ke rumah duka, biasanya bacaan ini bacaan yang sering dibawain oleh pembawa firman untuk menguatkan, jangan gelisah, almarhum Tuhan sudah menyediakan tempat tinggal. Kadang kita ketawa, apa hubungannya dengan harapan yang sekarang? Justru ini memberikan kita pengharapan, kita diingatkan kembali, hidup di dunia ini hanya kadang kita lupa. Saking lamanya kita hidup di dunia ini, saking melekatnya kita pada dunia ini, sampai kita lupa seakan-akan kita ini hidup abadi. Padahal akan ada waktunya saudara dan saya, kita nggak lagi hidup di dunia ini. Tapi justru goal kita adalah kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. That's why ini memberikan kita pengharapan. Saya mau katakan gini, Tuhan nggak pernah janjikan kepada kita yang mengikut Dia itu untuk selalu mendapat sesuatu yang baik menurut dunia. Saya ulangi ya, Tuhan tidak pernah menjanjikan berkat yang saudara harapkan atau saudara definisikan. Tuhan gak pernah mengajarkan teologi kemakmuran, gak pernah. Tapi Tuhan menjanjikan kehidupan yang kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Dan kalau kita lihat kehidupan para rasul, terutama hari ini, luar biasa misa hari ini. Petrus, Paulus, saudara tahu akhir hidup mereka seperti apa? Enak gak? Alkitab mencatat Paulus memiliki rumah yang besar di Pik. Ada perahu di mana dia bisa berlayar kemana-mana, bisa mancing tuna di laut lepas. Petrus punya properti banyak simpanan emasnya, di mana sekarang banyak perang, simpan emas yang banyak. Petrus punya seperti itu? Enggak gitu saudara. Petrus di akhir hidupnya dia harus mati, dihukum, salib, terbalik. Paulus yang pernah pergi ke sana, barusan kita pergi tahun lalu, dipenggal, itu kepalanya mantul katanya 3 kali. Dan di 3 titik itu ada air, sumber air. Enak gak akhirnya? Enggak. Makanya kita gak pernah firmankan, ayo saudara ikut Tuhan, kamu akan kaya raya, kamu akan... Oh, bukan itu. Tuhan itu justru menjanjikan, yuk ikut jalan salibku. Yuk menderita. Yuk mikirin orang lain. Gak populer saudara. Makanya kadang-kadang kalau kita kurang kenal iman kita kurang tahu, kita datang, kita pengen dengar yang kita dengar. Kita pengen dengar yang kita butuh.
No wonder saudara dengan gampangnya keluar dari iman ini. Tapi kalau saudara ngerti, kenal hati Tuhan, sekalipun saudara di dunia ini harus ikut jalan salibnya Tuhan, tapi endingnya adalah saudara akan memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. That's our goal, harusnya. Second point, Jesus calls you to obey. Dia memanggil saudara itu untuk apa? Taat. Seperti dia taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Gimana saudara bisa obey? You need to trust Him. Makanya banyak yang gak taat itu karena gak percaya. Seperti persimpangan jalan tadi ya. Saudara goyah karena saudara gak percaya. Ini that's the truth. Gak usah alasan macam-macam lah. Saudara bisa jawab sendiri, ya memang aku kurang percaya. Lebih baik saudara menyadari hal tersebut, tapi belajar untuk mengenal Tuhan. Karena apa? Dari pengenalan akan Tuhan lebih baik lagi, disitulah akan muncul kepercayaan. Dari pengalaman bersama dengan Tuhan, makanya tiap hari kenapa kita suggest teman-teman ayo ambil waktu teduh. Waktu teduh itu bukan waktu untuk tidur, teduh. Waktu teduh itu adalah waktu di mana saudara melihat apa yang terjadi dalam kehidupanmu, apa yang Tuhan lakukan. Oh, Tuhan begitu luar biasa. Saudara akan bisa melihat bahwa Tuhan itu ternyata bekerja tidak hanya di perkara-perkara yang besar, tapi justru yang kelihatannya berjalan tiap hari. Saudara anggap itu biasa. No, itu karena kebaikan Tuhan. Semakin saudara mengenal kebaikan Tuhan, semakin tumbuhlah rasa percaya saudara kepada Tuhan. And then you will obey apapun yang Tuhan katakan. Jadi kalau saudara nggak taat, it means saudara belum terlalu percaya kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat 9 sampai 10 dilanjutkan ayat 12. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, perhatikan, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Lihat kanan kiri saudara, depan belakang saudara. Sudah gak saudara belajar untuk mengasihi? Terutama teman-teman pasutri yang hadir, halo? Sudahkah kita belajar seperti Tuhan mengasihi kita? Kita belajar mengasihi pasangan kita dulu aja, teman-teman kita. Nanti baru kita naik level, even orang-orang yang kita tidak kenal, kita belajar untuk mengasihi. Karena itu yang Tuhan lakukan saudara. Poin yang terakhir, Jesus prays for you. Yesus berdoa, terus berdoa untuk saudara dan saya. Buktinya apa? Saudara lihat di Yohanes 17 ayat 20 sampai 21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus itu berdoa loh. Dan dikatakan gak cuma buat murid-muridnya, buat setiap mereka yang percaya kepadaku karena pemberitaan para muridnya. Hey, kita ada di sini Katolik, KTP saudara menunjukkan Katolik. Itu karena siapa? Karena para rasul. Karena pengorbanan mereka, mereka mewartakan Injil.
Petrus, Paulus membayar harga penginjilan itu dengan hidup mereka, dengan darah mereka, dengan penderitaan mereka. Sehingga saudara yang saat ini kita memperoleh kasih karunia, kita mengenal Tuhan dan dibaptis. Dan setiap saudara yang percaya itu Tuhan doakan kita. Supaya apa doanya? Supaya saudara dan saya itu satu. Kenapa berbicara mengenai satu? Satu, kesatuan, unity, oneness, berbicara mengenai berkat. Damai sukacita, damai sejahtera, itu yang kita cari di dunia ini, saudara. Saudara boleh gak punya mobil, saudara boleh gak punya rumah, atau mungkin kita lihat kehidupan orang lain secara dunia lebih baik. Tapi kalau saudara punya Yesus dalam kehidupanmu, saudara tidak akan membandingkan kehidupan saudara dengan orang lain. Saudara akan dipenuhi dengan rasa syukur, damai sejahtera dan sukacita. Dan saudara akan bisa mengasihi keluargamu. Apapun kondisi, kadang dunia bilang, kamu miskin, kamu ini dan itu negatif karena standar dunia. Perhatikan, kita gak hidup oleh apa yang dunia katakan. Kita hidup oleh apa yang Tuhan katakan buat kita. Saya undang saudara bangkit berdiri. This is the last point. We must become foot washers. Amin. Ada yang sama pasangannya hari ini, suami istri? Boleh digandeng? Coba katakan ke suami atau istri saudara, we must become foot washers. Nggak cuma ngomong ya, tapi begitu ada pertengkaran, begitu ada masalah, belajarlah saling mengampuni satu dengan yang lain. Amin. Yang single gak usah ngiler lihat orang gandengan tangan. Suatu saat saudara akan menggandeng siapapun itu dan katakan pada pasanganmu, we must become foot washers. Unless we follow Jesus in His self-giving. Listen to me. Unless we follow Jesus in His self-giving, oneness won't happen. Gak akan. Kesatuan, kedamaian gak akan terjadi kalau kita gak mengikuti penyerahan diri Yesus yang total itu. Saya rindu dan saya berdoa dari tempat ini ada keluarga-keluarga yang belajar untuk jadi foot washer satu dengan yang lain. Dan saya akan melihat juga bahwa keluarga itu akan diberkati dan akan menjadi terang. Di mana saat ini di luar sana banyak keluarga yang berantakan karena apa? Karena ego. Karena pride yang lebih penting daripada kasih. Saya berdoa kasih Tuhan memenuhi keluarga saudara saat ini. Saya berdoa dari tempat ini sekali lagi, akan muncul terang-terang kasih Tuhan yang akan mewarnai sekalipun dunia gelap saat ini saudara. Kita gak ikut arus, kita melawan arus dunia. I know it's hard, perlu energi, perlu effort yang luar biasa. Tapi bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Amin. And the last slide is, katakan pada dirimu, Jesus love me to the very end. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita.